Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen para tim penguji kegiatan uji kinerja di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Baharudin, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja, yang KD-nya adalah mengidentifikasi kurs valuta asing dan neraca pembayaran. Mari kita saksikan video praktik pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam keadaan hujan, tidak menurunkan niat kita untuk tetap belajar. Itulah prinsip seorang pelajar. Ya. Kalau memang dia mau benar-benar belajar, tidak akan surut apapun halangan. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini langsung dipimpin oleh Rahmat. Silakan. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Terima kasih Rahmatuddin atas doanya. Semoga doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan, menambah kecintaan kita kepada bangsa kita Indonesia. Marilah kita bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia. Anak-anakku sekalian, kami harapkan berdiri. Cinta kepada bangsa kita yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan semangat kita sebagai pengisi kemerdekaan ini, kita bisa mengemban amanah dari para pahlawan kita yang telah berjauh dari kita. Sebelum masuk pelajaran, Pak ingin sampaikan dulu apa saja yang harus kita capai dalam pelajaran ini. Materi kita hari ini adalah neraca pembayaran internasional. Kompetensi dasar atau KD mengidentifikasi kurs valuta asing dan neraca pembayaran. Kemarin kita sudah belajar kurs valuta asing, benar kan? Ya. Nah, sekarang neraca pembayaran. Masih ada yang masih ingat apa itu kurs valuta asing? Pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang. Ada yang lain? Masih. Sudah benar? Ada yang tahu lagi? Nilai tukar. Itu benar. Yang kami adalah pertukaran nilai mata uang asing setelah mengadakan kerjasama internasional dengan Jadi pertukaran itu yang namanya kurs. Ada kurs tetap, ada kurs stabil. Ya. Nah, khusus hari ini kita akan belajar masalah neraca pembayaran. Nih, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, mendeskripsikan konsep surplus neraca pembayaran. Yang kedua, membandingkan neraca pembayaran Indonesia dengan negara lain. Dan yang ketujuh, nanti menjadikan data neraca pembayaran Indonesia. Nah, semuanya ini kalau tidak tercapai, ya tidak apa-apa. Nanti Pak akan post
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mendeskripsikan konsep surplus neraca pembayaran. Yang kelima, menganalisis surplus dan defisit. Siswa dapat membandingkan neraca dengan negara Indonesia dengan negara lain. Yang ketujuh, siswa dapat menyajikan data neraca pembayaran. Nah, inilah yang akan kita capai itu. Kalau tidak tercapai gimana Pak? Artinya pembelajaran kita perlu diulang. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti Pak share video, kalian harus simak. Ada kaitannya dengan pertanyaan yang akan Pak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, kita adalah perdagangan internasional, yaitu terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Neraca ini ada dua, yang pertama adalah neraca perdagangan dan yang kedua adalah neraca pembayaran. Dari kondisi tersebut, maka kondisi neraca perdagangan negara X adalah fungsinya tetap, yaitu ekspor dikurangi dengan impor. Dengan adanya kondisi minus ini berarti disebut sebagai kondisi yang defisit. Nah, defisit ini terjadi karena nilai impor itu lebih banyak daripada ekspornya dengan selisih 150-250. Nah, terus pinjaman otonomnya ini bagaimana? Pinjaman otonom ini tidak terpengaruh karena pinjaman otonom itu merupakan pinjaman atas kemauan sendiri dan tidak berhubungan dengan neraca pembayaran. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan dan mengambil kebijakan ekonomi, kebijakan dalam politik perdagangan internasional, serta mengetahui pengaruhnya terhadap kegiatan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton dan menonton videonya? Ya, enggak. Nanti kalau Pak tanyakan bisa jawab ya? Oke. Ya, Bapak. Hah? Boleh apa? Bertanya dulu. Iya. Boleh? Saya masih kurang paham itu untuk neraca pembayaran di 800 plus 800 betul positif 800 dikurang 1000 itu kan hasilnya tinggal 200 min 200 ya Pak. Ya. Saya itu dapat nilai ekonominya itu 45 sama nilai apa sih Pak? Oke. 40 ya? 40. Jadi ada datanya ekspornya berapa? 800. 800. Impornya 1000. Min. Ya. Min 200 jadi ya. Ini 200. 200. Nih, ini artinya di sini neraca mengalami defisit. Ya. Turunan. Ya kan? Ya. Kenapa defisit? Karena Ini hukum dari neraca seperti ini, Nak. Hukum dari neraca itu seperti ini. Nih, karena ekspor lebih kecil daripada impornya. nih, ini surplus ini nih, seperti itu. Ini surplus, ini defisit. Sebenarnya mudah. Yang dipertanyakan dapat nilai 40 dan 80 tadi di Akomodasi. Untuk perhitungan di akomodasinya dihilangkan, itu tidak dianggap. Kenapa Pak? Akomodasi itu mengecoh kita supaya kita terkecoh untuk perhitungan surplus pada defisit. Nanti di dalam perhitungan untuk soal-soal biasanya ada itu. Kalian jangan terkecoh, tidak usah dihiraukan dengan akomodasi. Itu ya. Oke, yuk. Karena setelah nonton, Pak akan bertanya kepada kalian. Yang bisa jawab, sebutkan namanya dengan lengkap. Nih, soal yang pertama. Apa itu neraca pembayaran? Tadi kan menonton. Bisa nampak nggak? Biar cepat. Apa itu neraca? Oke, silakan, nggak apa-apa. Pertama, nama saya Marsida. Di sini saya ingin menjelaskan neraca pembayaran, yaitu catatan nilai transaksi keuangan atau ekonomi antar negara. Catatan transaksi ya. Catatan transaksi Keuangan atau ekonomi antar negara. Ya. Ada yang lain? Itu pendapat saya. Ada yang lain, yuk.
Ya, yang lain. Tidak apa-apa. Ungkapkan saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ini. Ya. Modal raja pembayaran merupakan suatu catatan yang mengikat transaksi antar penduduk suatu negara. Atas penduduk suatu negara. Transaksi atas penduduk. Meringkas ya. Itu neraca pembayaran menurut. Yang ini tadi transaksi ya. Kita cek lagi di videonya. Ya, kita cek lagi. Oke, dan selanjutnya lucunya neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ekspor dikurangi dengan impor. Nah, jika ekspor itu lebih banyak daripada impor, berarti disebut dengan surplus atau laba. Karena yang kita kirim, kita kan mendapatkan uang itu lebih banyak daripada yang kita mendatangkan barang dari luar negeri sehingga kita membayar uang. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan soal berikut ini. Pembayaran aja berarti ini merupakan catatan tentang keuangan ketika melakukan perdagangan itu. Itu berarti neraca pembayaran. Jadi di sini, Jadi tadi katanya neraca pembayaran itu adalah catatan keuangan. Semuanya benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Karena ada di sini katanya tadi meringkas transaksi keuangan atau ekonomi suatu negara. Yang satunya lagi mencatat atau meringkas transaksi ekonomi penduduk suatu negara. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jawab ya. Apa itu neraca perdagangan? Ya, silakan jawab. Perkenalkan, nama saya Aki. Neraca perdagangan merupakan catatan yang berisi nilai barang-barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Mantap. Catatan yang berisi nilai barang ekspor dan impor. Apabila terjadi besarnya ekspor daripada impor dinamakan surplus. Apabila lebih kecil ekspornya daripada impor dinamakan defisit. Benar. Itulah neraca perdagangan. Barang yang kita ekspor dan barang yang kita impor. Kalau ekspor itu gimana? Ayo kita lihat dulu. Ekspornya gimana? Mengeluarkan barang dari mana? Dari dalam Keluar dari dalam. Misalnya kita punya produk asli di sini, apa produk asli di sini? Ada nggak? Batik ya. Karena orang barat itu kalau lihat batik yang aneh, dia senang. Impor di sini biasanya barang-barang yang kita perlukan secara pokok, mendesak. Kita dulu adalah pengekspor pangan terbesar pada zaman Presiden Soeharto. Tetapi karena negara kita sudah maju, negara lain juga lebih maju, makanya kita kembali ke impor barang beras atau berasnya. Beras tadi dari mana? Ini buktikan untuk generasi seperti kamu. Jangan kalah bersaing. Kenapa? Kalau kita kalah bersaing nanti kita akan dimajukan oleh kamu. Bahasa Inggris harus kuasai bahasa Inggris. Kan hanya main HP. Enak bahasa Inggris modal. Sebutkan dalam bahasa Inggris di Google Search-nya. Ya. Apa artinya? Bisa. Nah, adakah perbedaannya di sini? Kalau neraca pembayaran apa? Kalau neraca perdagangan apa? Kalau neraca perdagangan pembayaran itu mencatat transaksi keuangan. Artinya telah terjadi. Kalau yang neraca perdagangan itu mulai ekspor dan impor prosesnya. Yang ini pembayaran itu telah terjadi transaksi. Silakan, kamu
kedua, tolong bicara. Perkenalkan, nama saya Masina, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan. 1. Dari ilustrasi diketahui bahwa penghasilan ekspor negara Indonesia adalah 55 US dollar, sedangkan unsur pembayaran impor negara Indonesia 35 US dollar. Diketahui kurs beli yang berlaku saat itu 12.600 dan kurs jual 13.500. Jika neraca tersebut mengalami surplus atau defisit, berapakah jumlah surplus atau defisitnya? Jawabannya adalah karena ekspor lebih besar daripada impor, maka neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus sebesar 20.000 US dollar. Itu didapat dari ekspor dikurangi impor. US dollar 55 US dollar dikurangi 35 US dollar sama dengan 20 US dollar. Jika dirupiahkan, 20.000 US dollar dikali 12.600, maka didapatkan hasil 252 juta. 252 juta. Ya. Kenapa dia pakai kurs beli? Nggak mau pakai kurs jual. Yo. Karena negara Indonesia Ya. ingin mengeluarkan barangnya ke luar negeri. Karena negara Indonesia mengeluarkan barangnya ke luar negeri. Karena dia harus menggunakan terus beli. Oh itu. Kelompok 2. Kata kelompok 1 itu kenapa harus pakai ekspor Pak? Mengeluarkan barang, jual barang menggunakan mata uang Asing. asing. Makanya dia pakai kurs beli. Ada pendapat lain? Pendapat? Pendapat? Benar sependapat? Oke, benar. Di sini kenapa kita dalam keadaan mengekspor? Mengekspor artinya rupiah Ditukarkan dengan ditukarkan dengan uang asing. mata uang asing atau falas. Makanya kita terus beli. Kalau impor pakai terus Jual. jual. Karena dia yang Ya, benar. Lanjut nomor 2, kelompok 2. Ayo silakan. Ibu ketua. Siapa yang nomor 2? Apakah yang terjadi dengan negara bersama atas keadaan seperti ini? Jawab A. Negara bersama mengalami surplus 2.000 dikurang 500 ditambah 700 ditambah 1.800 ditambah 4.700 4.700. 8.700 dolar. Ya. Yang B, jika dirupiahkan berapakah surplus atau defisit yang didapat negara bersama jika kurs beli Rp 14.000 dan kurs jual Rp 14.700? Jawabannya 8.700 dolar dikali 14.000 sama dengan 121.800. Ya. Oke. Ini lihat di sini nomor 2 menjelaskan bahwa lihat di sini impor barang, ekspor barang. Kalau impor itu kita ngambil barang dari luar negeri. Nomor 2. Nomor 4. Perkenalkan, nama saya Sari. Ya, ini. Hal apa yang perlu diperhatikan suatu negara untuk meningkatkan surplus neraca pembayaran? Neraca pembayaran yang bersurplus apabila nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor. Ekspor lebih besar daripada impor, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Ada yang lain kelompok 1 nih katanya hal apa yang perlu diperhatikan suatu negara untuk meningkatkan surplus neraca pembayaran. Kelompok 2 bilang hal yang menjadi untuk meningkatkan surplus itu apabila ekspor dan impor lebih besar ekspornya daripada impornya. Itu katanya. Ada
Ada yang lain? Sama. Nah, nomor 5 sudah. Yuk kembali ke nomor 1. Ya, baru. Pak Ketua. Perkenalkan nama saya Doni. Ya. Membacakan nama beliau ya. Dari data ini apa yang dapat kalian simpulkan? Negara X, negara pembayarannya mengalami surplus sebesar 400 juta ya. 400.000 karena dilihat dari transaksi neraca barang defisit. Di mana defisitnya, John? Defisitnya 300 di 300 ekspor. Impornya Impornya 4 3 Tidaknya ya. impornya Impornya 400. Makanya kalau dikurangkan begini ya, makanya defisit. Lanjut. Neraca jasa 300. Impornya 300. Nah, pendapatan lu Pendapatan jasa 300. Pemanfaatan 200. nah, maka dia Surplus 100. ya. Lanjut. Neraca modal 450, Pak. ya, benar. Terus Investasinya 150. makanya mengalami defisit. surplus Atau defisit 300. Nah, surplus atau defisit? Surplus. Ya. Terus Penerimaan bunganya 200. nah ini kurang bawah nih. Ya. Pembayaran Pinjamannya 100. ini 200. 200 ya. Ya. Makanya dia mengalami Surplus 100. Ya, ini kurang dulu aja. Ya. Nah, setelah kalian belajar ini bisa paham ya apa surplus, apa defisit, paham ya? Sangat mudah. Pak, kalau surplus ekspor yang mana besar daripada impor, kecil Pak, kecil. Ya. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu sistem pencatatan transaksi ekonomi yang terjadi di suatu negara. Apa itu neraca perdagangan? Neraca yang mencatat pengeluaran ekspor dan pengeluaran impor perdagangan. Sudah, ya, paham ya? Kita tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Luar biasa kalian diskusinya. Kebetulannya neraca pembayaran itu adalah neraca yang mencatat semua transaksi ekonomi, ya, berupa apa? Keuangan. Sedangkan neraca perdagangan bedanya mencatat semua ekspor dan impor. Itu saja kata kunci. Kalau saja ekspor lebih besar daripada impor dinamakan surplus. Kalau seandainya ekspor lebih kecil daripada impor dinamakan defisit. Nah, itu luar biasa. Sudah paham semua. Anggap Pak Eri pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat lengket di otak kita sampai menua. Ya, menua. Karena semakin kita semakin cepat lupa. Sudah rasakan. Ya. Kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Mematikan diri kita aja. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri acara ini dan pembelajaran, marilah kita doa menurut agama yang kita percaya kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya kita akan mendapatkan ilmu yang lebih baik dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita. Dan Pak Ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.